tahun baru kita selalu berharap semoga bisa lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tapi ingat bahwa masalah adalah satu paket dalam kehidupan. Dan berbicara mengenai masalah, kita akan hadirkan bintang tamu lainnya di mana masalahnya nggak kunjung selesai sampai dengan sekarang. Dari tahun lalu sampai dengan sekarang. Dan kali ini dia memperjuangkan hak royalti bagi anak-anaknya ya. Walaupun sudah bercerai dengan sang mantan suami. Di pagi-pagi ambiar, kenapa? Caranya harus bilang seperti ini biar dapat rezeki banyak. Mudah-mudahan dia bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Amin. Sesuai dengan tentu saja ketetapan yang berlaku ya. Betul. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan ini dia Inara Rusli. Halo, apa kabar Inara? Halo sayang. Selamat pagi Inara Rusli. Silakan. Lagi meres banget sudah bagian dia. Inara, Ini sayang. silakan. Iya. Selamat tahun baru Inara Rusli. Selamat tahun baru. Sehat ya? Iya. Makin happy kan? Makin glowing loh. Makin seger juga. Kita berempat mengucapkan. Terima Baru ada sininya kayak sini. Kalau Inara itu nggak mungkin nggak segar karena setiap diundang ke sini dia selalu happy. Benar. Iyalah happy orang kemarin di Bali pergi sama siapa? Asik. Sama siapa sih Masa Kak? sih? Spill dong, spill sama siapa? Sama abang aku. Serius? Abang. Abang ketemu besar itu mana ada sih? Ya ada. Sekarang lagi musim ketemu Iya, abang, benar. ketemu gede. Sama abang ya. Oke, kita mau kasih lihat buat sobat Ambia di rumah. Ini terkait Inara Rusli yang kembali melaporkan untuk royalti anaknya. Karena kemarin setelah ada putusan dari pengadilan, ternyata dari pihak sang mantan suami menggugat kembali ya. Tidak terima banding. Kita mau kasih lihat dari satu ini. Silakan sayang. Geger. Sobat Ambiar, lagi-lagi kabar menghebohkan datang dari Inara Rusli, mantan istri musisi Virgon. Setelah mendapatkan hak royalti dari 4 lagu Virgon untuk anaknya, ternyata sang mantan suami secara diam-diam memindahkan royaltinya ke pihak label musik. Haduh, kok bisa sih? Tapi. Meskipun terjadi perseteruan hukum, Inara dan Virgon masih menjalin komunikasi yang berkaitan dengan anak-anak tercintanya. Seperti apa sih cerita selengkapnya? Kalian coba ditanyain ya di pagi-pagi ambiar, geger. Inara Rusli. Oh iya. Kita tahu bahwa akhirnya kemarin sidang putusan perceraian kamu mendapatkan royalti, hak royalti ya bagi kamu dan anak-anak kan. Berapa lagu kalau boleh kita flashback lagi yang kamu dapatkan bersama dengan anak-anak? Setelah dipelajari dari tim lawyer aku, total ada 6 lagu. 6 lagu. 6 lagu, ya. Kamu dan anak-anak mendapatkan hak royalti ya dari ke-6 lagu tersebut. Kemudian yang kita dengar bahwa akhirnya dari pihak mantan suami banding ke pengadilan. Iya. Isi bandingannya itu apa sih? Ya menyatakan keberatan dari putusan pengadilan yang sudah turun. Itu sih. Lantas keinginannya itu apa yang kamu ketahui? Ya itu dari awal sebelum diajukan banding aku udah sempet temuin dia untuk minta kalau memang ada poin-poin yang dia nggak setujuin sebaiknya kita bawa aja gitu, bikin kesepakatan di luar dari pengadilan gitu. Ternyata Supaya maksudnya ini tuh nggak berlarut-larut gitu Iya. kan, sayangnya uangnya juga mahal bayar lawyer kan, dia mendingan dikasih buat anak kan gitu. Tapi ya gimana ya, maksudnya ya aku cuman bisa ngasih opsi doang gitu kan, selebihnya keputusan di tangan dia. Oke, jadi bisa dibilang bahwa Virgon ini tidak setuju dengan putusan pengadilan bahwa 6 lagu akan menjadi hak kamu dan juga anak-anak. Ya, Akan dialihkan kemana lantas ke 6 lagu tersebut untuk royaltinya? nggak tahu. Tapi kenapa kamu ngerasa punya hak atas royalti itu, sayang? Karena itu lagu itu diciptakan selama masa pernikahan kita. Dan lagu itu memiliki nilai ekonomi. Ada value ekonominya. Jadi itu dianggap dan disetujui oleh pengadilan sebagai harta bersama. Oh, oke. Harta gono gini. Karena itu sudah ditetapkan sebagai harta gono gini oleh pengadilan ya. Bagaimanapun berarti tentu saja mereka yang memutuskan jauh lebih paham betul bahwa ini akan jatuh ke siapa. Punya Tapi hak atau tidak? betul, setelah kamu tahu akhirnya Virgon banding, apa dalam pikiran kamu?
Ya disayangkan aja sih, karena harusnya permasalahan ini kan bisa kita selesaikan secara musyawarah di luar dari pengadilan. Tapi ya kelihatannya dia lebih milih untuk lewat jalur hukum, ya mau gimana lagi. Oke, Inara, kita tahu juga bahwa sekarang bahwa banyak sekali tawaran pekerjaan buat kamu, endorsement, brand ambassador buat kamu. Menurut kamu secara pribadi, tanpa royalti ke-6 lagu tersebut yang sebenarnya adalah jaminan juga bagi kamu dan juga anak-anak di masa yang akan datang, apakah kamu sanggup untuk menghidupi kamu dan juga ke buah hati kamu? Kalau untuk endorsement dan lain sebagainya itu adalah usaha aku menunjukkan bahwa aku nih sehat, masih bisa cari uang sendiri. Dia istilahnya dia mau bayar nafkah aku, syukur enggak ya udah. Tapi masalah royalti itu harta bersama. Itu harta Gonogini, itu hak aku. Dan itu adalah jaminan juga untuk aku bisa menjamin pendidikan anak-anak di masa depan gitu. Karena kita nggak pernah tahu nanti ke depannya dia seperti apa, apakah nikah lagi sama perempuan yang baik-baik atau enggak, yang bisa legowo gitu loh, maksudnya hubungan antara dedinya anak-anak dengan anak-anak gitu. Jadi aku nggak mau ke depannya ada masalah baru lagi. Nah sebelum ada kejadian seperti itu, ini yang aku sedang usahakan. Oke. Gitu. Bagaimana kalau ada satu artikel yang menyatakan seperti ini? Kamu tolong tanggapi. Inara Rusli tak habis pikir dengan tanggapan netizen yang mengatakan dirinya ingin foya-foya atas hak royalti lagu Virgo. Gimana sayang? Kamu menanggapi komenan negatif dari netizen seperti itu? Ingin foya-foya atas hak royalti lagu Virgo. Tanggapan kamu? Aku nggak mau banyak nanggepin sih, karena aku lebih suka orang nunjukin aja gitu apa yang kita lakuin sehari-hari. Apa ya, influence apa yang kita kerjain sehari-hari yang bisa dilihat sama orang. Karena kegiatan aku juga sehari-hari paling kerja, ngurusin bisnis anak-anak. Itu kan anak-anak juga kan manusia ya, mereka kan butuh bukan cuma sekedar dikasih makan doang yang enak-enak, tapi kan mereka juga membutuhkan pendidikan, akhlak juga yang baik. Oke. Tapi Inara, kamu sempat nanya langsung nggak sih ke Virgon, kenapa sih harus banding dengan putusan pengadilan yang menetapkan bahwa 6 lagu tersebut royaltinya jatuh kepada kamu dan anak-anak, yang padahal ada bagian anak-anak di dalamnya yang merupakan darah daging dia sendiri? Aku nggak tahu, mungkin bisa ditanyakan langsung ke yang bersangkutan. Berarti kamu belum pernah mempertanyakan ini, kenapa alasan dia banding? Intinya sebelumnya aku sudah ngajak untuk kita selesaikan di luar dari pengadilan. Dari sebelum diajukan gugatan perceraian yang pertama kali sampai akhirnya turun keputusan pengadilan, aku udah ngomong sekali lagi sampai akhirnya dia ngajuin banding. Jadi ya gimana ya, komunikasi itu udah aku coba untuk aku usahakan gitu. Tapi ya balik lagi kan semua keputusan di tangan dia gitu. Dan kalau emang orang nganggapnya aku mau hobi foya-foya, ya buat apa aku capek-capekin dengkul sana sini, warawiri cari Apalagi uang. anak-anak bersama kamu ya, masa depan dia juga masih panjang. Iya, kalau aku nggak mau capek kan ya udah kasih aja anak-anak. Kenapa aku mau ribet-ribet ngurusin anak-anak? Ya juga sih. Betul. Iya. Oke, kamu pengennya apa sih? Kenapa? Kamu pengennya apa? Aku pengennya tuh semuanya tuh kita bisa ngobrolin gitu sama-sama, ada jalan tengahnya gitu di luar dari pengadilan, karena ya capek juga ya kalau kita Wirawiri ya. Belum bayar lawyer, belum ini, belum itu, belum waktu apa semua. Bener, karena ya aku namanya kita emak-emak ya, lebih sayang uang gitu, jangankan uang ratusan juta gitu, uang ratusan ribu aja kita pasti mikir-mikir ya Kak ya, maksudnya ih, sayang banget, kita beli barang aja pasti kita menimbang kan, ini kayaknya mendingan ini deh, sayang uangnya mendingan bisa buat keperluan yang lain buat anak-anak gitu kan, apalagi uang sebanyak itu gitu, jadi kayak ya sangat disayangkan aja. Kamu pernah ketemu langsung gak sama dia? Sudah kan, aku kan pengadilan? mau ngobrol itu kan masalah kemarin-kemarin. Tapi terus gimana responnya? Ya gitu. Ya aku nggak bisa maksa dia lah untuk untuk kita selesaikan ini dengan kepala dingin gitu. Berarti ketika bertemu masih belum dalam keadaan kepala dingin, masih belum bisa menemukan titik tengah bersama-sama gitu?
Aku nggak tahu sih apa yang dia rasain sebenarnya. Kalau memang dia merasa sudah move on dan nggak ada rasa, harusnya nggak ada masalah lagi sih. Harusnya dia bisa lebih legowo, lebih ngelepas aja gitu. Kalau menurut kamu dia sudah move on. Jadi kalau menurut kamu dia sudah move on atau belum? Nggak tahu, wallahu alam. Kalau kamu? Insya Allah udah. Insya Allah udah. Baik, Inara kita mau kasih lihat juga ini ada satu artikel, tolong tanggapi yang satu ini. Sakit Inara Rusli mangkir dalam pemeriksaan di kasus akses ilegal Virgon. Ini ada illegal access, dugaan illegal access ya. Ada Kamu pemeriksaan diperiksa. ya? Memang apa yang kamu lakukan sih sampai akhirnya ada dugaan illegal access? Aku nggak tahu ya sampai bisa dibilang illegal access. Karena saat itu kan posisinya kita masih suami istri. Terus melihat data HP pasangan itu menurut aku sebagai seorang suami istri adalah suatu hal yang wajar. Kalau itu bukan hal yang wajar, menurut aku penjara udah penuh kayaknya. Tapi kan memang ada kesepakatan kalian berdua untuk bisa mengetahui isi handphone masing-masing kan? Sudah ada kesepakatan, bahkan password HP kita sama, bahkan saat itu dia juga yang serahin HP-nya untuk aku cek. Iya, aku kadang agak aneh ya kalau misalkan suami istri tuh nggak boleh ngeliatin handphone. Atau itu gimana ya kalau Mas Ari sama istri? Jangankan password HP, password ATM aja dia tahu. Kalau Tapi sudah pasti. Lebih bahaya itu ya. Jadi password nggak ada ATM ya. tertutup, saling terbuka satu dengan Rumah yang tangga lain. memang kalau mau bagus begitu sih di mana-mana. terbuka, maksudnya boleh saling terbuka, meriksa handphone satu sama lain itu kan tergantung kesepakatan. Cuman yang jadi permasalahan adalah ketika akhirnya membagikan postingan tersebut di media sosial. Itu yang itu bisa yang menjadi bermasalah. masalah. Itu yang bisa jadi masalah ya. Jadi kamu kemarin tidak hadir karena sakit ya? Iya, ada halangan sakit. Terus juga dari akses ilegal itu kan juga dipermasalahkan data pribadi. Ya apa ya, sekarang kita sebagai istri harus cari kemana. Kita kontak segala macam susah. Kita mau temuin juga ditutup-tutupin lokasi dia di mana, alamat dia di mana. Sedangkan dia juga nggak transfer saat itu. Anak-anak saat itu sudah mau jatuh payday hari untuk bayar-bayar sana sini gaji karyawan segala macam. Dan aku juga waktu itu belum ada penghasilan, masih ibu rumah tangga. Jadi ya bingung aku mesti cari kemana ya. Jalan terakhir ya aku dengan posting itu supaya dia ada respon. Mencolek gitu ya? Iya. Supaya dia memberikan respon. Itu jalan terakhir kamu? Iya, karena ya gimana, aku kan ibu rumah tangga ya. Walaupun pada akhirnya sekarang dilaporkan dengan dugaan illegal access ya. Buat Inara kita juga mau kasih lihat artikel. Kemarin sempat jadi pertanyaan netizen juga apakah Virgon masih sering datang ketemu sama anaknya atau tidak sama sekali. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Virgon rutin jenguk anak Inara Rusli harap bukan karena lagu baru. Kenapa sampai ada statement kamu berharap bukan karena lagu baru, bukan karena ketulusan seorang ayah yang ingin bertemu dengan anak-anak? Karena rindu sama anaknya gitu. Karena menurut aku simpel aja sih. Kalau orang yang paham, dia pengen anak-anaknya bahagia, ya dia pasti nggak akan nyusahin mental ibunya anak-anak sih. Karena anak-anak masih ada di sama ibunya. Karena anak-anak membutuhkan ibu yang bahagia. Oke, jadi menurut kamu Virgon ketemu sama anaknya itu bukan karena dia kangen, bukan karena dia tulus pengen ketemu sama anaknya, tapi karena ada hubungannya dengan lagu baru? Wallahu alam kalau itu. Emang berapa kali sih kalau misalkan suami itu, mantan suami itu ketemu sama anak-anak, seminggu berapa kali? Aku nggak ngitung sih, tapi ya Dalam adalah seminggu dia. itu sering gitu ya? Enggak sih, sebulan lah 2 Tapi kali. ketika ada lagu baru sering? Nggak tahu sih, aku nggak ngitungin sih. Ya aku masih mensyukurilah dedinya masih ingat sama anak-anak. Sebulan bisa berapa kali? Gak ngitung. Sekarang. 2 kali, katanya 2 kali. Sebulan 2 kali, kalau sekarang saat ini bisa lebih. Belum sih, belum ketemu. Masih tetap sebulan 2 kali. Oke. Inara tahu dari mana kalau sudah ada lagu baru atau sudah launching lagu barunya, saya tahu? Bukannya emang udah ya? Yang itu kan yang saat kalau... Bahkan kami aja nggak tahu lagu apa Ya, yang berhubungan lagu, dengan ya. anak-anaknya sampai bisa menyimpulkan bahwa asumsi ketemu sama anak hanya karena lagu baru. lagu baru. Kan emang kita masih follow-followan kan.
Jadi kita tahu update masing-masing. Setidaknya kan mantan istri pasti apapun juga tahu lah seenggak-enggaknya. Inara, tapi kalau anak-anak nanya jawabannya apa? Nanya dedinya di mana, dedinya kemana? Kok jarang ketemu, sebulan 2 kali, jawaban kamu apa? Kalau Ali sama Along kan masih kecil, jadi mereka belum mengerti keadaan yang sebenarnya. Nah kalau Starla itu dia memang udah ngerti, cuman aku jelasinnya ya Mami kan udah kerja, jadi ya sama-sama sibuk sama Dedi. Kalau Dedinya memang dari sebelum masalah juga memang jarang di rumah. Maksudnya Ya, show sibuk lah. kan soalnya show gitu. Jadi mereka sudah terbiasa juga ya tanpa kehadiran dedinya. Tapi bagaimanapun tentu saja anak-anak butuh sosok seorang ayah. Betul. Yang tentu saja berharap tidak berpengaruh terhadap mental mereka ketika absennya ayah dalam kehidupan mereka. Kita juga mau kasih lihat, ini ada satu artikel buat Inara Rusli. Inara Rusli sibuk kerja demi punya hunian baru. Tinggal di rumah Gana gini, gimana gitu rasanya? Jadi sekarang tinggal masih di rumah yang dulu ditempatin Virgon juga? Iya, masih. Jadi salah satu resolusi kamu tahun ini pengen punya rumah baru? Insya Allah, mohon doa restunya. Amin. Kita doain. Kenapa ingin meninggalkan rumah tersebut? Ingin melupakan memori lama atau ada alasan lain? Ya enggak sih, menurut aku itu haknya anak-anak aja. Walaupun itu masih harta bersama, tapi aku lebih pilih itu untuk anak-anak aja. Karena ya Allah masih kasih kesehatan, cari sendiri aja lah gitu. Karena gak enak sih kalau segala sesuatu itu diungkit sih. Emang selalu diungkit? Enggak, aku jaga-jaga aja karena trust issue. Karena pernah ngalamin, maksudnya beberapa kali dulu gitu kan ngalamin ketika orang memberikan suatu kebaikan ke kita, terus diungkit itu kan rasanya pasti nggak enak ya. Siapa yang pernah melakukan itu? Nggak, ini karena menurut aku, pendapat aku. Aku yakin menurut pendapat orang juga pasti akan sama gitu karena. Apa mungkin Mami Epi Manurung? Pasti nggak enak kan. Lu mah nyebut nama. Iya, pasti nggak enak kan kalau misalnya orang nih ngasih sesuatu atau nolongin kakak gitu kan. Yeah. Tapi diungkit one day diungkit-ungkit kan gimana ya? Intinya kalau kamu tinggal di rumah hasil uang kamu. Lebih semua tenang. barang-barang. Apalagi udah istri gitu loh. Walaupun AC-nya 18 tapi tetap terasa panas. Emang Inara pengennya rumahnya kayak gimana? Coba ceritain dong sama kita, siapa tahu bisa diamini sama Sobat Ambiar. Lebih dari 40 orang amini, langsung dijabah loh. Apa pengen rumahnya tuh kayak gimana? Tahun 2024 ini. Yang penting rumahnya bisa didapatkan dari jalan yang halal, yang bisa membawa keberkahan buat penghuninya, bisa aman ya aman, nyaman dan bisa selamat dunia akhirat gitu ya. Iya. Sama satu lagi, rumahnya bikin betah penghuninya, jadi penghuninya nggak suka tinggal di rumah orang gitu kan. Ya siapapun itu, ya kan, mau Inaranya, mau anak-anak. Kalau kali aja ntar anak-anak udah gede, malah nggak betah di rumahnya, ya kan. Inara 2024 dapat jodoh, apakah salah satu resolusi? Insya Allah, amin. Pengennya duda atau single? Mana aja penting bisa terima keadaan aku dan anak-anak dan bisa ngebimbing aku dan anak-anak sih. Kalau dilamar sama King Nasar mau? Hah? Kalau dilamar sama King Nasar? Apa mau makin kobra? Sebentar, jawaban Inara gini. Aduh, dilamar sama King Nasar, ntar berebut jilbab sama gua. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Geng. Begitu saja